Baik, selalu selamat malam teman-teman. Senang bisa bersama dengan teman-teman semua di Home Nusantara 5 ini. Long time kita nggak bareng. Malam ini kita bareng. Saya bersyukur bisa dikasih kesempatan dan juga dikasih kekuatan untuk kita bisa bersama-sama. Saya yakin juga teman-teman di sana eh, banyak juga yang mungkin malam ini apa ya, udah energinya udah bener-bener wow gitu ya, udah jelas nih karena ada banyak hal mungkin sepanjang minggu ini kita dalam pergumulan mungkin ya, dalam tantangan, ya, dalam banyak hal yang mungkin menguras energi, ya, konsentrasi. Bisa yakin percaya apapun itu jika kita mengerjakannya dengan serius, sungguh pasti Bapak bela kita, ya. Tuhan Yesus bela kita, semuanya jadi bisa kita lewati. Mungkin tidak dengan target yang muluk gitu ya, tapi kita sepakat bisa lewati untuk apa? Kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan membela kita. Baik, malam hari ini teman-teman, kita bicara tentang bagaimana sih kita jadi pribadi yang berkenan kepada Bapa kita, Allah kita, Elohim Yahweh. Pada sejatinya, prinsip tentang menjadi berkenan ini artinya kita jadi pribadi yang menyenangkan atau pribadi yang menyukai, yang disukai gitu ya. Jadi artinya kita jadi seorang yang memang menyenangkan di hadapan Bapa kita Elohim Yahweh atau pribadi yang sedang kita upayakan atasnya upaya hidup kita ini atau kegiatan kita ini Bapa senang, Bapa suka gitu ya. Nah, jadi artinya ada sebuah upaya secara sadar dan aktif kita mengupayakan sebuah kondisi atau keadaan di mana ya yang pribadi sedang kita mengupayakan kita disukai atau kita berkenan di hadapannya itu cocok, match gitu ya. Nah, ini ada sebuah kegiatan yang aktif tadi karena apa? Bisa saja upaya pertama, kedua, ketiga ya sampai berapa kali usaha kita masih belum pas, belum belum cun gitu ya, belum klik gitu kalau bahasa kita. Nah, jadi artinya ada sebuah upaya yang aktif ya, tidak pasif sifatnya. Jadi terus-menerus kita upayakan, kita menyesuaikan. Sudahkah Bapak betul-betul suka atau menyukai apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita upayakan dalam kehidupan kita? Nah, perjalanan kita menjadi pribadi yang menyenangkan ini adalah sebuah perjalanan penuh misteri. Kalau kita boleh sebut ini mungkin adalah sebuah journey of faith gitu ya. Jadi perjalanan iman ya, di mana kita dipanggil untuk kita bisa mencerminkan bagaimana sih sejatinya Bapa itu ya, kasihnya, kebenarannya, kehendaknya, perasaannya itu ada ya, nyata dilihat orang dan melalui kita lah akhirnya secara langsung maupun tidak langsung, setiap pribadi, lingkungan sosial kita, baik kecil, besar, itu bisa melihat, oh, Bapak itu hidup ya, gitu ya. Oh, Bapak itu nyata ya. Oh, yang dimaksud jadi seorang Kristen itu seperti ini ya, gitu. Jadi, bicara berkenan ini bukan hanya tentang upaya tadi, tetapi juga upaya yang diteruskan atau dinyatakan melalui juga apa? Apa yang kita pahami dari apa yang Bapak mau untuk kita hidupi dan kita bagikan bagi lingkungan sekitar kita. Hingga catatannya, teman-teman, bicara berkenan itu bukan hanya satu sudut atau satu arah, tapi berkenan ini adalah dinamis. Bahkan bukan juga dua arah, dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi juga ke sekitar. Maka yang menarik adalah lambang kekristenan kita itu salib. Bagaimana kita punya konektivitas, juga hubungan yang erat, ya, juga kedekatan-kelekatan kita kepada Bapa, Elohim Yahweh yang di atas, dan ada salib yang sifatnya bukan hanya vertikal tapi horizontal. Bagaimana dengan lingkungan sosial kita, sekitar kita, mereka juga merasakan apa yang vertikal tadi, hubungan kita kepada Bapa dengan sesama kita. Adalah yang menarik, teman-teman. Jadi bicara berkenan ini, bicara sebuah hidup yang sifatnya dinamis tadi, yang memang bukan hanya satu aspek, dua aspek, bahkan semua aspek kehidupan kita. Karena ini bicara tadi ada yang sifatnya horizontal.
Ini sebuah tantangan challenging buat kita, teman-teman. Tetapi memang itu yang Bapak mau, ya. Kalau dalam uh, Mika, ya, Mika 6 ayat 8 di sana dikatakan gini, di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan dari dirimu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi Mika 6 ayat 8 ngingetin buat kita, sudah ada sesuatu yang diinformasikan, disampaikan kepada kita, apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan. Dituntut Tuhan bukan bicara artinya Tuhan menaruh standar, gitu ya, atau kalau ini nggak dipenuhi baru apa ya, kamu nggak berkenan, kalau ini dipenuhi baru, bukan. Tetapi yang Tuhan mau dituntut ini bicaranya adalah sebuah kalimat aktif, sorry, pasif, yang bentuknya aktif. Jadi ada sebuah eh, standar yang Tuhan taruh, harusnya kita tahu standar itu. Lalu kalau kita tahu kita belum penuh dengan standar itu, secara aktif kita mencapai standar itu. Apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah. Siapa kira-kira di sekitar kita tidak suka kalau kita berlaku adil? Nah, adil di sini bukan artinya kita punya 10 bagi rata 10 lalu satu-satu, bukan begitu. Karena adil di sini adalah bagaimana setiap orang, setiap pribadi, setiap lingkungan sosial kita ini bisa merasakan keberadaan Kristus itu cukup baginya dengan porsi yang dia miliki. Karena ingat teman-teman, untuk seorang yang tingginya 170 cm, atas pagar yang tingginya 150, dia mungkin nggak butuh alat pijak. Ya. Jadi dia berdiri saja masih sudah kelihatan 20 cm dari pagar yang sedang dia lihat. Atau untuk orang yang 30, 130 mungkin, ya, karena bangkunya 150 biar dia lebih nyaman, tangganya 150, dia tingginya 130 biar dia bisa nyaman seperti yang tinggi 170 tadi, maka dia membutuhkan mungkin dengklik atau bangku kecil, ya, atau pijakan yang tingginya 50 cm. Tapi buat teman-teman mungkin yang tingginya 150, 160, dia nggak butuh 50 cm bangkunya. Dia cuma butuh mungkin bangku atau dengklik itu, ya tingginya kan dari 150, ya 20 cm saja cukup. Jadi keadilan itu bukan semuanya sama rata, semua sama rasa, bukan. Tetapi keadilan yang dimaksud di sini, kita bisa memenuhi atau bisa membuat setiap orang di sekitar kita, dia merasakan dari porsi yang dia butuhkan, dia miliki, bahwa ini loh keberadaan kita sebagai orang anak Tuhan yang kita katakan kita berkenan, atau bagaimana upayanya biar kita berkenan. Jadi saksi. Hingga akhirnya bicara tentang pribadi yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah pribadi yang dimana kita sebagai pelaku firman Tuhan nomor satu adalah kita punya iman yang kokoh. Jadi Ibrani 11 ayat 6 mengingatkan kepada kita bagaimana kita mengupayakan menyenangkan hati Allah, yaitu dengan apa? Iman kita yang teguh, keyakinan kita yang penuh bahwa Allah adalah serta berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, dan juga kita bergantung penuh kepadanya dengan apa? Upaya pencarian yang aktif di dalam setiap kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Jadi bicara tentang kita jadi pribadi yang berkenan, tadi kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di depan Allah kita, adalah waktu kita punya iman yang teguh, hingga akhirnya setiap orang di sekitar kita, mereka melihat dan merasakan, oh ini tuh yang dimaksud orang Kristen. Kita dengar banyak bagaimana perintahnya. Ya. Khotbah di bukit itu secara spesifik dan teknis mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup dan berlaku sebagai orang percaya. Waktu kita berjalan dengan musuh kita harus kasih apa? Kasih makan, kasih minum. Waktu semua musuh-musuh kita mengupayakan yang jahat, yang kita lakukan luar biasa, kita berdoa. Waktu kita jalan dengan orang-orang yang musuh kita, yang benci kita, dia nggak punya pakaian, kita punya pakaian cuma dua, kita kasih, kita siap, kita berbagi. Dia berjalan satu mil, kita berjalan bersama dengan 2 mil berbagi. Tampar pipi kita, kasih pipi kita yang mana. Itu sesuatu perkara yang sangat teknis. Bagaimana kita bisa berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Difitnah kita, dijahati kita, menyakitkan. Tapi yang kita lakukan apa?
lepaskan Tuhan. Tidak mudah memang. Tapi ini kalau kita bicara tadi, kita mau jadi pribadi yang berkenan. Lalu Roma 12 ayat 1-2 bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan, ya, menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Diingatkan dalam Roma, apa yang kita harus lakukan? Oleh karena kemurahan Allah, kita diberikan nasihat biar kita ngerti apa yang Tuhan suka. Di sana dikatakan mempersembahkan tubuh kita. Tubuh di sini bukan sesuatu yang sifatnya mati, pasif, atau sudah jadi bangkai, bukan, tetapi sesuatu yang fresh, flesh. Tubuh hidup kita ini fresh, yang masih begitu aktif, masih begitu apa ya, menggebu-gebu, tetapi secara aktif dan sadar kita memutuskan, kita mematikan ini kita punya tubuh yang tadinya masih penuh dengan sifat dosa, warnanya dunia, kita matikan, kita memilih untuk apa? Kita jadi hidupnya kudus, berkenan kepada Allah melalui apa? Hidup kita yang kita jadikan kudus. Artinya kita mematikan daging kita. Itu makanya Bala senior kita selalu mengingatkan untuk apa? Mati sebelum mati. Dan pemahaman ini seringkali meleset karena kita berpikir begini, aduh, nih Bapak Gembala kita ini mau ngomong apa sih? Kok mati sebelum mati? Emang artinya kita nggak boleh hidup panjang umur segala macam gitu kerja keras? Oh bukan. Tetapi tadi mempersembahkan tubuh kita. Di sini kalimat tubuhnya ini bukan tubuh yang mati, yang sudah jadi bangkai, bukan. Tetapi tubuh fresh, flesh, masih daging. Maka karena masih daging, keinginannya masih banyak, pertentangannya masih banyak, kita mempersembahkannya dengan cara apa? Mengelola. Ini tantangannya. Jadi kita berkata begini, ikut Tuhan mudah nggak Pak? Oh mudah, gratis mah. Tetapi begitu kita memutuskan kita bukan hanya sekedar jadi pengikut, tetapi jadi anak. Karena ingat, hanya anak yang dapat waris. Pengikut tidak. Hanya anak. Dan standar kita, hidup kita ini, kita bukan bukan hanya pengikut, kita jadi pewaris. Nah, karena ada waris, ada bagian kita dari Bapa, berarti arti kita sama dengan Bapa, satu, ya, melalui Kristus, maka kita satu. Maka Bapa minta apa? You punya hidup, tubuhmu itu olah sebelum you mati. Dengan apa? Bagaimana kita akhirnya tubuh kita ini jadi sebuah persembahan yang hidup tadi, tapi kudus dan berkenan. Nah, ada kata kuncinya tadi yang pertama, kudus. Jadi untuk kita biar berkenan, step paling pertama tadi kan kita memahami dulu itu apa berkenan. Lalu selanjutnya setelah kita berkata, saya mau berkenan, maka step yang pertama biar kita berkenan, kuduskan diri kita. Betul kita masih punya daging, betul masih kita punya keinginan, betul kita masih punya hasrat, tapi kelolalah itu semua dalam warna yang berkenan, dalam track yang berkenan, yang sesuai dengan yang Bapak mau. Itu apa? Kekudusan. Karena kalau kita tidak kudus, kita nggak pernah bisa jumpa dengan Bapak kita. Dia kudus, maka kita harus kudus. Bukan dia nggak mau tolong kita, tapi diingatkan. Karena apa? Ada penghalang. Telinganya bukan tidak tajam, tangannya bukan kurang panjang, tapi penghalangnya ada dosa. Dan dosa, teman-teman, harus dipahami begini. Bukan hanya sekedar kita tidak mencuri, bukan sekedar kita tidak membunuh, bukan kita berlaku jahat, kita nggak tampar lagi. Saya yakin percaya di tempat ini nggak ada lagi yang punya kepikiran gitu ya, bikin jahat buat nggak ada. Tapi bukan cukup sampai di titik itu. Karena esensi dosa itu adalah kemelesetan. Berarti kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita yang bukan Bapa mau, kita udah berdosa. Meleset. Ini loh standarnya kita. Makanya hari ke hari kita harus makin berupaya serupa seperti Kristus. Kita matiin terus daging kita, matiin terus daging kita. Itu yang Bapak selalu bilang, mati sebelum mati. Karena nggak ada kerjaan lain. Selain kita hidup hari ke hari, semakin berkenan. Maka yang kita cari apa? Apa yang Bapak mau. Melalui apa itu tadi? Ada melalui apa yang kita punya ibadah. Apa yang kita lakukan, kita nggak serupa dengan dunia.
Kita baharui budi kita. Di sana dikatakan dalam Roma 12 tadi, ayat 1-2. Sehingga apa? Ujungnya kita jadi ngerti apa sih yang Bapak mau, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna tadi dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2. Ini sebuah upaya panjang. Tidak bisa kita berpikir, satu minggu ini saya sudah selesai, saya sudah bisa menang, lalu cukup. Tidak bisa. Oh, satu hari ini saya sudah puasa, kalau gitu cukup untuk minggu ini puasanya. Tidak bisa. Ini harus sebuah tindakan kesadaran sampai mati perjuangan. Karena tadi, Bapak berkenan. Jadi, atas apa kita punya hidup yang harusnya kita lakukan day by day, hari ke hari adalah pikiran kehendak kita, perasaan kita, kita bawa, kita tanya, apakah Bapak tersenyum atas hidupku hari ini? Atau dia menangis? Tidak salah dengan menolong orang, tapi kita harus bertanya, di balik pertolongan yang kita beri, apa yang sedang kita cari? Bapak tersenyumkah? Atau kita tersenyum? Karena apa? Ada pujian, ada penghormatan dari orang-orang yang kita sudah tolong tadi. Dan kalau itu yang terjadi, meleset gitu. Hari ini kita baik kita. Kita sudah bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Kita sudah bantu mungkin orang tua kita. Kita sudah bantu orang sekitar kita. Oh, kita jaga kita punya uang. That's great. Bagus. Tetapi kita harus kritis bertanya begini. Sudahkah itu betul-betul menyenangkan hati Bapak kita? Atau itu baru upaya kita mau menunjukkan saya loh orang Kristen. Karena ingat, antara ambisi, pujian, penghormatan, dengan sesuatu yang tulus yang memang kita mau persembahkan dengan Tuhan, itu sifatnya tipis sekali. Waktu kita masih menikmati tepukan tangan orang atas apa yang kita buat, kita capai. Waktu kita masih tersenyum bangga dengan pujian, pengagungan yang diberikan kepada kita atas apa yang kita sudah raih. Bukan tidak boleh, tetapi kalau kita masih menikmati itu, kita masih meleset. Karena seharusnya yang menikmati itu semua adalah Bapa. Karena Bapa yang menganugerahkannya kepada kita, hingga semua itu boleh ada. Siapa kita? Siapa kita, Bapak? Hampir 2 minggu terakhir karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Saya nyaris tidur di atas jam 3 jam 4 pagi. Baru selesai tadi hari ini. Semuanya tuntas. 2 minggu terakhir. Begitu dinyatakan selesai, dan saya dikasih selamat sama pimpinan saya nangis. Bapak. Di ruangan itu saya tidak nangis. Tapi perjalanan saya keluar dari ruangan itu, saya cuma bilang satu hal begini, Tuhan, siapa saya? Terima kasih. Tuhan bela saya. Karena nyaris 2 minggu. Jam 3 jam 4 jam 3 jam 4 bangun pagi, jam 8 sudah harus ada di tempat. Saya nangis. Karena saya melihat seharusnya saya nggak sanggup. Tapi ini hari saya masih bisa hidup. Saya masih sehat. Saya tidak komplain. Walaupun ada masalah lah. Sangat lah. Berkali-kali saya terantuk begini waktu saya bawa kendaraan. Tapi saya bersyukur. Bahkan tadi saya tiba di rumah pukul 17, Bapak Ibu. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kak Monik sudah kasih saya link Zoom ini. Tapi saya jujur ngantuk sekali. Lalu saya sampai rumah, saya bersih badan, saya buka baju, ganti baju. Lalu saya cuma bilang begini, Tuhan, saya ngantuk, capek. Tapi saya bersyukur. Karena menurut saya, kalau saya lihat perjalanan itu Tuhan yang tolong saya, kasih saya mampu. Mungkin Roh Kudus atau malaikatnya Tuhan. Betul fisik saya yang membawa kendaraan, tetapi bukan saya yang punya. Karena saya berkali-kali saya terantuk. Tapi saya bisa sampai tempat saya, lalu saya bisa naik ke rumah saya, karena saya di apartemen ke atas, lalu saya bisa tidur. Saya bilang yang 30 menit itu. Dan betul 30 menit. Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi itu harus apa yang kesehari kita lakukan. Ada sebuah pembaruan budi, kesadaran penuh bahwa kita punya hidup bukan kita, tapi Kristus yang hidup, sama seperti kata Paulus. Kita kita memahami semuanya ini tidak lain buat apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena berkenan. Jadi yang pertama tadi kita harus punya
Iman yang kokoh, yang kuat, hingga akhirnya bisa disaksikan. Kita jadi saksi. Yang kedua adalah kita membawa hidup kita ini sebagai sebuah persembahan. Di Roma 12 ayat 1-2 tadi. Jadi sebuah persembahan yang berkenan. Bukan artinya begini. Adalah bagus Bapak Ibu teman-teman. Kalau Bapak Ibu teman-teman dukung pelayanan gereja. Itu good, great banget. Kasih perpuluhan is okay. Saya nggak bilang buah sulung dan segala macam ya, karena gereja kita nggak ada buah sulung. Tetapi apapun yang teman-teman lakukan dalam bentuk yang nominal gitu ya, atau rupiah kepada pelayanan, itu sesuatu yang bagus. Tetapi itu nggak cukup. Karena yang harusnya adalah persembahan kita, hidup kita itu yang dia mau. Baru dia tersenyum. Pun teman-teman nggak bawa apapun dalam dukungan sokongan pelayanan, saya tidak marah. Dia pun nggak akan komplain. Tetapi waktu hidup kita nggak bisa jadi sebuah persembahan yang hidup, yang menyenangkan, jadi dupa yang dia bisa hirup. Dan wanginya menyenangkan, dia sedih. Karena waktu dupa, hidup kita ini dibakar jadi dupa, dan masih ada bau singit dia cium, dia sedih. Karena harusnya yang dia cium, diharapkan adalah sebuah dupa bakaran yang harum, yang menyenangkan. Ini tantangan kita, sekaligus harusnya sebuah kesadaran kita bersama. Jadi bicara kita berkenan di hadapan Bapa adalah hidup kita yang sudah jadi sungguh-sungguh persembahan yang hidup yang menyenangkan. Jadi waktu kita bisa melakukan evaluasi di malam hari, teman-teman, kita mengintrospeksi semua yang sudah terjadi. Kita akan bisa dengan bangga berkata, Bapa, kiranya kau berkenan dan inilah persembahan terbaik yang bisa kupayakan untuk hidupku menyenangkan hati. Mungkin masih ada banyak kurang, mungkin masih ada banyak pergumulan, teman-teman, tapi kita tahu ini sudah yang terbaik maksimal yang kita mau kasih buat Tuhan. Dan Tuhan melihat itu karena begitu tulusnya upaya kita, kita taruh semuanya. Saya akan percaya Bapak Ibu, untuk segala pencapaian yang teman-teman dapat atau raih, kita pun menikmati itu. Tapi tidak boleh daging kita ini merasa puas diri, bahkan lebih besar karena apa yang kita sudah raih. Seharusnya semuanya tidak. Semuanya hanya bagi. Dan karena kita tahu itu bagi dia, maka nggak boleh setengah-setengah yang kita sembahkan bagi dia. Yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Maka akhirnya kita tahu ada kenapa ada pernyataan ini. Terjatuh itu ibadah kita. Sebagai anak kita, anggota keluarga, itu pun ibadah kita. Sebagai kita, mungkin pasangan di antara pasangan kita, mungkin ada anak di keluarga kita. Itu adalah persembahan kita, ibadah kita. Karena sejatinya jadinya seluruh aspek hidup kita ini. Kita sebagai bawahan, kita sebagai atasan, itu semua adalah ibadah kita. Persembahan kita. Sebegitu kompleksnya. Tapi saya yakin percaya, sebegitu dahsyatnya kalau kita memahami positioning kita, posisi kita sebagai kita adalah pribadi yang menyenangkan hati Bapak. Wah, saya bisa bayangkan teman-teman. Bapak aja senang, berkenan, apalagi yang namanya manusia. Makanya kita lihat, jadi tahu kenapa Daud berkata begini. Waktu dia bersama dengan bapaknya Elohim Yahweh, dia tidak takut dan tidak gentar. Karena dia bilang apa? Musuh-musuhnya pun didamaikan. Karena Bapak yang bersama dengan dia. Bapak berkenan atas hidupnya. Ya semuanya diprotek. Semuanya diprotek. Semua dijagai. Semua dimuluskan. Mulus ini atau mudah capaian ini bukan artinya tidak ada proses atau tantangannya, teman-teman. Semuanya ada. Tapi kita dimampukan. Dan kita mampu. Nah, lanjut teman-teman. Bicara tentang jadi pribadi yang berkenan. Tadi kan bicara kehidupan kita yang jadi sebuah persembahan yang hidup. Ini bicara poin yang ketiga adalah waktu hidup kita secara sadar dan aktif. Dan juga kita menunjukkan kepada diri, bukan hanya diri kita, tetapi lingkungan juga sekitar kita. Yang namanya keadilan, namanya kasih, namanya kerendahan hati.
Bapak Ibu, teman-teman, bicara kerendahan hati ini tipis banget. Antara betul kita memang memuliakan Tuhan untuk apa yang ada atas hidup kita, atau kita sedang berkamuflase biar kita berkenan dan kelihatan keren di hadapan orang. Ini tipis. Tetapi Mika 6 ayat 8 itu jelas bicara apa? Allah memanggil kita untuk berlaku adil dalam setiap tindakan kita. Kita setia. Hari ini yang paling sulit ditemukan di sekitar kita, di lingkungan kita, di kehidupan kita adalah kata setia. Bagaimana setiap pasangan suami istri begitu mudahnya menghancurkan pernikahan, kesetiaan. Bagaimana anak-anak begitu juga mudah menghancurkan hati orang-orang tua karena apa? Kesetiaan, pemberontakan. Ini kata yang paling sulit ditemukan. Tapi ini tantangan kita bersama untuk menunjukkan ini loh orang Kristen hidup. Seperti ini loh namanya orang Kristen. Kita punya namanya loyalitas, kesetiaan. Lalu mungkin ada banyak pertanyaan mungkin, bro, bang, Ri, gimana dong kalau seandainya orang yang kita atasnya kita loyal, tetapi dia tidak menunjukkan juga respon yang sama atau perilaku yang sama kepada kita. Dengar, kita dituntut untuk bisa melakukan, bukan untuk menuntut meminta balik. Karena ingat, kita tahu kesetiaan yang kita sedang lakukan selama di bumi ini, itu semua kesetiaan kita kepada dia, Bapa kita Elohim, bukan kepada manusia. Makanya firman-Nya mengingatkan kita, untuk apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi pun kita tahu ini buat Tuhan, kita berlaku seolah-olah ini bukan buat Tuhan, ini buat manusia. Dan hitung-hitung kita berlaku bermain. Apa yang saya dapat? Dari 10 yang saya sudah beri, apa yang saya dapat? Come on, itukah anak Tuhan? Itukah kita dibilang kita tahu firman? No, Paulus dengan lantang dia berkata, doaku, permintaanku setiap saat, kalau boleh duri dalam daging ini, Tuhan lalui, mencabut. Tapi pun dia berkata dengan lantang, dengan kesadaran penuh, tapi ku tahu. Dia berkata, cukup bagiku. Karena apa? Dalam kelemahanku lah, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Paulus dengan banyak hal yang sudah dilakukan dalam pewartaan firman Tuhan. Tidak pernah sekalipun dia memberontak atau melakukan pemberontakan, hitung-hitungan dengan Bapa. Tetapi Paulus juga dalam sekian banyak kesaksian tentang pewartaan firman, dialah salah satu rasul atau murid Kristus yang dimuliakan karena apa? Kesetiaan dalam panggilan tugas pelayanan. Surat terbanyak di kitab, ya kitab-kitab perjanjian baru itu adalah surat Paulus. Kesaksian yang paling dahsyat, paling hebat adalah kesaksian Paulus. Kesetiaan itu harga mahal, tapi itu yang diminta Tuhan buat kita. Saya tahu mungkin keadaannya nggak mudah buat teman-teman. Mungkin situasinya mungkin nggak lebih baik, malah lebih buruk. Tapi setia, itu yang dia mau. Kerendahan hati. Hari ini juga jadi satu barang yang langka. Kenapa? Ada banyak anak-anak. Ada banyak orang-orang muda, anak-anak Tuhan. Atau mungkin hamba-hamba Tuhan. Mereka diberi banyak. Tapi itu belum seberapa. Untuk segala yang diberi banyak yang masih terbatas itu pun, dia merasa udah punya semuanya. Hingga akhirnya kembali pemberontakan. Saya sering sedih kalau saya lihat di medsos segala macam. Saya saya tidak bilang saya fanatik mati dengan Bapak, tapi saya punya nilai yang namanya loyalitas itu tadi dan submission. Saya hari ini memang sudah belajar banyak. Saya sudah capai banyak hal. Saya belajar ilmu teologi sampai jenjang level S3, strata 3 dokter. Saya belajar juga ilmu-ilmu yang lain sampai jenjang magister dan sedang menyelesaikan proses dokter juga. Dan semua itu memang saya lakukan, saya pelajari bertahun-tahun, bukan instan. Artinya saya belajar berproses. Tetapi sampai detik ini,
Saya tetap merasa guru-guru saya, bapak-bapak saya, dosen-dosen saya, pengajar saya, itu ilmunya lebih tinggi dari saya. Karena bidang ilmu yang lain, psikologi saya baru baru ambil, ya, artinya teologi dulu, lalu sekarang ambil psikologi lagi. Jadi banyak yang pengajar-pengajar saya usianya jauh lebih muda dari saya. Tapi karena ilmu mereka belajar di bidang itu sudah lebih dahulu dari saya, mereka pasti jadi guru-guru saya. Yang saya lakukan kepada mereka, waktu mereka memberikan informasi, arahan, instruksi adalah apa? Saya mengatakan baik, terima kasih. Bahkan saya minta bimbingannya. Walaupun saya sudah menyelesaikan psikologi S2 dari UI, waktu itu tahun 2007, 2009 saya sudah selesai. Tapi hari ini karena saya sedang mengambil kembali lebih dalam untuk profesinya, semua dosen-dosen itu yang usianya lebih muda, saya mengatakan, Mbak, Bu, mohon didik saya, ajar saya. Saya cuma punya pengetahuan di sini. Untuk yang ke sini, bagaimana Pak kira-kira selanjutnya? Dan dengan tulus. Ya, Tuhan suka yang begitu. Kita rendah hati. Bukan kita berkata begini, oh nggak bisa. You sama saya, lebih duluan saya jadi seorang magister psikologi. Saya 2009 sudah selesai, you baru tahun berapa? Enggak. Tapi hari ini saya begitu takut dan malu. Karena apa? Di dunia-dunia pendidikan teologi, mereka baru selesai, baru-baru lagi bikin disertasi, tapi baru dapat masukan, baru dapat ajaran. Ah, you ngerti apa? Oh my God. Kiranya itu bukan kita yang ada di tempat ini, Bang. Karena yang Tuhan mau adalah kerendahan. Tidak salah dengan pengetahuanmu. Tidak salah dengan kecerdasan. Mungkin keahlianmu tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau kita punya hati yang begitu lembut untuk dididik, diajar. Maka firman Tuhan udah ingetin kita loh. Kita harus menghormati orang tua kita. Biar lanjut usia kita di tanah yang dijanjikan loh. Bicara tentang orang tua bukan hanya semata yang punya pertalian darah di situ terjemahannya. Tetapi mereka yang mewarnai dan memberi hidup kita berwarna. Teman-teman, saya nggak tahu. Tapi saya mau ngingetin kita. Siapapun yang pernah memberi warna dan menjadikan kita ada sampai di titik ini. Hormati. Saya marah. Seringkali saya mau mengumpat di media sosial. Tapi saya ingat saya pernah dimarahin sama ibu gembala. Gembala pembina. Bu Suherni. Dri, jangan nih. Jangan. Tahan, Dri. Saya sering. Saya mau udah khotbah udah panjang. Saya begitu saya mau klik enter. Saya ingat lagi. Ada muka ibu. Tempel di pantai. Jangan ya, Mak. Kita langsung delete. Yes. Sedih. Hingga akhirnya hari ini kekristenan kita dipertanyakan. Itukah yang Kristus lakukan, yang ajarkan, pemberontakan di mana-mana, sifat sok tahu, iri hati. Aduh, sedih teman-teman. Ini ini sebuah peringatan. Saya nggak bilang teman-teman di tempat ini, tapi ini sebuah peringatan. Biar kita jadi berkenan. Karena berkenan bukan bicara tentang apa yang kita naikkan sebagai pujian kita, apa yang kita sudah lakukan setiap saat buat pelayanan. Bukan hanya itu. Tetapi berbersih saja dari pikiran kita, kita merasa kita lebih atau kita sudah tahu banyak daripada orang-orang tua, pendidik kita, pengajar kita. Lalu kita berkata, ini ngomong apa sih? Dia berduka. Dia berduka. Karena ingat teman-teman, dalam doanya yang begitu kusyuk, bahkan doa mungkin doa terakhirnya, dia diperlihatkan semuanya. Yang dia lakukan cuma satu. Dia taat dan rendah hati. Memang dia sempat meminta, Bapak, kalau boleh, kiranya cawan ini dilalui. Tapi dia tersadar, dia nggak punya hak untuk berargumen dengan Bapak. Karena dia anak. Ataupun kan anak-anaknya, anak-anaknya Bapak. Kalau kita bilang yang sulung itu Kristus teladan kita, mengapa kita nggak ikut teladannya hari ini? Harus, harus, harus berbalik.
Bukan artinya teman-teman nggak boleh mengungkapkan pendapat. Oh boleh. Saya orang yang suka sering kalau lagi dalam ruang diskusi atau rapat, saya orang yang paling gatel ngomong. Hingga seringkali teman-temannya, Dri, kasih kesempatan yang lain, Dri, kasih gitu. Oh siap, karena mungkin ide saya banyak gitu. Tetapi di ujung semuanya saya akan selalu berkata begini dengan teman-teman yang lain. Itu semua pendapat ide. Itu sesuatu yang nggak penting banget. Jadi kalau menurut teman-teman memang tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang sedang kita percakapkan hari ini, jangan jangan berpikir yang lain. No hard feeling. Tidak ada perasaan yang bagaimana dari saya. Saya hanya cuma mengungkapkan apa yang saya punya pikir. Dan saya nggak akan marah. Dan saya akan ikut dengan apa yang keputusan. Itunya harusnya yang jadi orang Kristen punya nilai hidup. Jangan ada sesuatu yang berbeda antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita pikirkan di ruang tersembunyi. Bahkan dengan apa yang kita perbuat di mana orang lain nggak lihat. Itu namanya integritas. Dan harusnya kita sebagai pribadi yang berkenan di depan Bapa, atau kita berkenan mau mencari perkenanan Bapa, kita harus jadi pribadi yang berintegritas. Saya minta maaf teman-teman kalau seandainya topik pembahasan kita, diskusi kita malam ini agak berat ya. Padahal topiknya judulnya simpel, berkenan. Saya juga kemarin saya punya set set catatan saya dari kemarin itu simpel banget, tapi persis tadi begitu saya bangun istirahat, ada waktu jeda nih tadi yang apa Bro Brian nyanyi, saya lihat dulu gini, Tuhan, inikah catatannya, saya bilang gitu, inikah catatannya, langsung tiba-tiba ada sebuah sub-sub, jadi dari catatan itu keluar ada sub-sub ini, sub-sub. Ya, akhirnya saya catat, memang saya catat, lalu ya saya cari begitu, Bro Brian lagi nyanyi, saya cari ini mana nih larinya, oh ini nih. Tapi ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Ini udah terakhir. Kita emang tentu harus menunjukkan ada perbedaan antara ini lo anak Tuhan dengan ini lo yang bukan anak Tuhan. Walaupun mungkin dia beridentitas salib. Kita harus tunjukkan. Karena mungkin kita pasukan terakhir. Saya nggak mendahului Tuhan, tapi mungkin kita pasukan terakhir. Dan kalau iya, ayo. Ibarat kalau anak muda selalu bilang, udah kadung bang. Junior-junior saya selalu kayak gitu. Ya udahlah bang, udah kadung. Kita bikin aja yang enak. Kata gitu. Ya iya. Kalau kita udah kadung memilih kan. Kita di posisi sekarang kita pengikut Kristus. Anaknya Bapak, ya udah kadung. Ayo udah. Ibarat kalau berenang, ya udah bahasa total. Kita lewatin itu jaraknya. Ayo, di mana ujungnya? Maka yang terakhir nih teman-teman, yang harus kita pastikan di Yohanes 14:15 adalah apa? Kita melakukan ketaatan penuh kepada perintah-perintah. Karena jika kita katakan kita mengasihi Allah, kita akan berupaya secara nyata, secara aktif untuk hidup sesuai dengan firman. Karena itulah yang disebut namanya berkenan. Hingga dengan kata lain, bicara tentang mentaati firman Tuhan ini, itu nggak ada kata lain selain apa? Kita memang membangun hubungan melalui apa? Konektivitas kita dengan pembacaan firman. Kita nggak mungkin ngerti kehendaknya kalau kita nggak tahu isi hatinya. Hari ini dia kasih tahu isi hatinya. Itu apa? Firman. Ditinggalkan hatinya itu waktu dia pergi melalui apa? Pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Kita bersyukur. Tradisi lisan itu di kelompok orang Yahudi hari itu sampai sekarang itu begitu kuat. Dan salah satu lagi yang bersyukur apa? Mereka tuliskan hingga akhirnya kita nggak bisa meleset. Kita pasti tahu apa yang dia mau karena ditulis. Saya tahu setiap kita pasti punya kelelahan dan kesusahan sendiri. Tetapi saya mau ngomong begini. Kalau kita lihat bagaimana luar biasanya Tuhan itu, sebegitu amazing kita. Karena kalau itu yang kita sanggup jalan, sejatinya kita nggak sanggup. Tetapi kalau kita bisa sampai sanggup, berarti kan ada.
Ada kekuatan ekstra, ada kekuatan Bapa yang menyertai kita. Seperti saya bilang, 2 minggu terakhir ini, saya selalu tidur di atas jam 3, jam 4 pagi. Suara saya nyaris hilang. Beberapa waktu lalu hilang. Jadi suara saya begitu hilang, karena batuk, capean, angin. Tetapi begitu tadi nyatakan selesai, dan semuanya tuntas, saya cuma bilang begini, thanks God, thanks, makasih loh. Saya nangis, nangis loh. Bukan saya nangis karena saya selesai, bukan saya nangis karena Tuhan kasih saya kemampuan sampai di titik ini. Karena kalau kekuatan saya nggak sanggup. Itulah cara bagaimana kita membuktikan tangan Tuhan yang kelihatan itu jadi kelihatan dengan apa? Kita memaksa diri kita. Secara sungguh-sungguh kita penuh melakukan apa yang dia mau. Biar dia nyata. Biar dia nyata. Biar dia nyata. Kita taati firman. Kita akan lihat bagaimana firman itu yang jadi pembela. Dan hidup dalam hidup kita. Jadi hari ini, teman-teman, Bapak Ibu, saya cuma mau bilang begini. Saya nggak tahu apa kondisi kita hari ini. Tapi yang satu aja pesan paling penting. Tuhan mau kita berkenan di hadapan. Karena kalau kita nggak berkenan, bukan dia nggak bisa kasih yang baik buat kita. Tapi seringkali si pendakwa itu, si iblis itu akan habisin kita. Karena ada masih celah yang kita berikan untuk kita sungguh-sungguh menikmati penuh apa kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ini bukan hanya bicara materi, teman. Daud mengatakan apa? Kebaikan Tuhan. Dia dibela Tuhan. Musuh-musuhnya didamaikan. Setiap keluar masuknya, dia dibela Tuhan. Kakinya nggak terantuk. Itu pernyataannya Daud atas namanya. Pembelaan Tuhan dan berkat Tuhan. Yunus berkata pembelaan dan penyertaan Tuhan adalah apa? Sekalipun dia sudah ditelan ikan besar, tapi dia masih pergi dan bisa menginjakkan kaki di Niniwe. Karena dia mencari perkenanannya. Ayub berkata, berkat dan pembelaan Tuhan itu adalah apa? Sekalipun ada tulah yang begitu luar biasa, kutuk sakit penyakit yang begitu luar biasa, sakit busuk, sekalipun semua orang-orang sekitarnya pun mengkhianati dan meninggalkannya. Tapi waktu dia berkenan mencari perkenanan Tuhan dan Tuhan berkenan dalam hidupnya, Tuhan balik semuanya ini. Tuhan balik. Hingga akhirnya bicara tentang perkenanan, ada sebuah upaya, bahkan mungkin kondisi yang di luar pikiran kita. Tapi kalau kita terus sungguh serius, sampai di titiknya, nah, maka firman Tuhan bilang apa? Ada mahkota jadi bagian kita. Jadi saya dorong teman-teman malam hari ini dimanapun berada, ya, walaupun tidak mudah, walaupun tidak menyenangkan, walaupun tidak asik, jangan berhenti untuk berupaya menjadi pribadi yang berkenan. Tuhan Yesus berkati kita. Saya kembalikan ke Brian. Oke, Kak Michael, silakan. Oke, wah, terima kasih Kak Andri buat malam ini. Nah, seperti kata Kak Andri, ini topik yang sangat berat dan kita semua tadi telah mendengar tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan dan uh, malam ini apa ya, uh, kita semua itu ditegur gitu karena uh, kita dituntut untuk hidup berkenan. Tadi apa ya, saya boleh ambil beberapa kesimpulan bahwa uh, dari apa yang aku dengar tadi yang membahas mengenai berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati,
Wah, itu sudah jarang kita temukan di orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita mau ambil contoh di mana gitu. Rasanya sukar sekali begitu. Eh, untuk lihat contoh ke siapa gitu. Jadi eh, seperti di awal Kak Andri eh, ngomong bahwa berkenan itu adalah di mana kita bisa menyenangkan hati Bapa atau disukai Bapa gitu. Dan itu apa ya? Adalah proses yang panjang. Jadi kita harus melewati proses yang panjang untuk mengenal Bapa supaya bisa berkenan, atau ya proses perjalanan menemukan Tuhan. Dan seperti yang dibilang tadi juga, proses itu ya melibatkan orang di sekeliling kita supaya jadi bagaimana kita berlaku adil, ya kita harus berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa setia, ya itu melibatkan orang di sekeliling kita. Dan tentunya, waduh, rendah hati juga itu. Bicara mengenai berlaku adil, apa ya? Kita mungkin adalah orang di sini mungkin rata-rata apa? eh, pasti mengalami ketidakadilan gitu. Di mana-mana menemukan apa ya? Ketidakadilan gitu. Kita mau eh, kemana aja, misalnya ada antrian, kadang ada yang nggak adil gitu, yang tiba-tiba mendahului kita gitu. Pokoknya kita lebih dahulu merasakan ketidakadilan gitu. Sedangkan firman Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil gitu. Tapi keadaan yang saya temui, dunia ini tidak adil gitu. Sering membuat kondisi di mana saya merasakan itu ketidakadilan gitu. Dan malam ini, wah, udah diingatkan lagi gitu. Ya, mau tidak mau kita harus hidup berkenan gitu. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai eh, tentang kemerdekaan, eh, sekarang kita belajar mengenai apa ya, eh, hidup berkenan gitu. Mungkin di luar sana eh, sering membahas bahwa wah, kita itu udah diselamatkan gitu. Jadi kita wah, udah enak lah, kita udah menang gitu. Jadi menang sebelum menang gitu. Sedangkan kita di sini, wah, diajari untuk bagaimana untuk bisa berkenan gitu. Dan minggu lalu juga kita udah bahas ya, bahwa ketika eh, Tuhan Yesus sudah menang gitu. Jadi sebenarnya eh, Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita gitu loh. Jadi kita berhutang sama Tuhan Yesus gitu. Jadi sekarang ya kita dituntut untuk hidup berkenan. Itu sih yang saya dapat ya malam ini ya. Dan mungkin teman-teman boleh bertanya atau ada yang mau sharing juga, silakan ya teman-teman. Karena pasti topik ini, wah, banyak hal lah. Pasti banyak pengalaman pribadi gitu, di mana kita tidak menemui ketidakadilan, atau mungkin wah, mengenai kesetiaan. Sekarang itu kesetiaan itu di mana-mana, orang kalau selingkuh itu udah kayak terang-terangan gitu. Dulu kalau kalau mendengar selingkuh kan, wah, udah kayak aib gitu. Kalau sekarang malah udah gimana ya? Udah kayak ya udah gimana ya? Udah kayak bebas aja gitu. Apalagi rendah hati kan. Banyak di antara kita juga, ya, kita semua sih gampang sombong juga ya teman-teman. Ketika jadi eh, kondisi membuat kita untuk gampang sombong. Dan kita melihat juga orang-orang di sekitar, ya, banyak yang sombong gitu. Jadi apa ya, menurutku
sedikit orang yang aku lihat yang bisa aku apa ya, bisa aku teladani gitu. Dan ya mudah-mudahan lewat apa pertemuan-pertemuan seperti ini kita ya bisa banyak belajar juga ya teman-teman. Meskipun jarang, masih ada lah orang-orang yang mau belajar untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan gitu. Ya tentunya siapa lagi kalau bukan teman-teman gitu. Nah sekarang kalau ada yang mau tanya silakan diberikan kesempatan teman-teman. Ayo guys. Halo, Iya Kak, tujuh silakan. ya, permisi. Saya dari Salatiga, Pak. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Pak Pujo, dari Salatiga. Terima Salam kasih. kenal Kak. Ya, terima kasih untuk firman-Nya luar biasa. Temanya berkenan. Bicara masa berkenan memang enggak mudah. Ini juga saya alami dari ketidakadilan, dihadapi, terus bagaimana hidup rendah hati, biar berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga mengajarkan untuk untuk tas sama firman Tuhan. Ini yang saya alami ya. Kadang saya bagaimana sikap kita atau sikap saya. Kadang kan jemaat itu lebih tunduk pada pendetanya. Suara saya terdengar? Salam. Jelas suara saya? Ada, boleh, jelas. Kadang sebagai jemaat sama hambanya atau pimpinannya, pendetanya kadang sering terjadi yang tidak enak ya, ketidakadilan terjadi satu gereja lokal atau di mana kita beribadah. Yang sering saya bukan sering tapi pernah saya alami, saya ingin tanyakan bagaimana sikap ya ketika suatu ibadah, kan Tuhan menuntut ibadah untuk tertib dan sopan ya. Apalagi hamba Tuhannya mungkin masih muda. Setiap ibadah itu dia tumpang tangan, yang ditumpangi orang tua-tua. Kalau sekali-kali bolehlah, saya juga sudah cukup tua ya. Tapi berapa kali tumpang tangan, saya mau melawan, nanti melanggar firman Tuhan, padahal Tuhan ajarkan untuk ujilah semua roh. Apa betul itu dari Tuhan tumpang tangan ya. Nah, saya harus rendah hati juga, tapi saya merasa tidak ada keadilan. Tapi saya kan nggak boleh melawan hamba Tuhan. Tapi kan kami juga punya hak, punya ya Tuhan juga ajarkan suruh uji dan boleh bukan melawan tapi apa betul. Bagaimana sikap kita? Karena kalau setiap acara tumpang tangan kan tidak wajar, apalagi tidak ada dampak juga di tumpang tangan pun nggak ada perubahan. Nah artinya bagaimana sikap kita? Apa perlu didiskusikan dengan hamba Tuhan itu atau gimana? Atau keluar dari ibadah itu? Nah ini menjadi kadang pergumulan karena sebagai jemaat biasanya kan takut sama hamba Tuhan. Nah, bagaimana dari sisi hamba Tuhannya atau pendetanya sama jemaat. Nah, kalau saya ini berhubungan dengan saya secara pribadi, kadang-kadang saya mau menolak, ya, karena saya sudah tua, tapi hamba Tuhannya kan mungkin merasa diurapi Tuhan, ditumpang tangan kepala. Nah, sebagai orang Jawa kadang-kadang ya tidak baik ya, kalau tahu kepala ditumpang tangan, tidak permisi. Nah, mau melari nggak mungkin kita lari dalam suasana ibadah. Tapi kan saya tetap menghormati hamba Tuhan. Tapi hati gejolak, dalam hati bergejolak, ini kayaknya saya nggak bisa kalau terus-terusan. Bukan saya nggak mau dijamah atau diurapi, karena yang berkenan, yang mengurapi siapa? Nah, kalau dari Tuhan, oke. Kalau bukan dari Tuhan, ya saya pasti nggak mau. Karena saya pernah punya pengalaman, suatu pelayanan di kampus ya. Kami juga melayani juga saya. Saya ada batun dari luar negeri datang, hebat, KKR, saya ke depan, saya mau ditumpang tangan, pendetanya malah nggak berani, saya masuk lagi nggak berani loh, kenapa? Padahal saya bukan melawan, saya bukan menghujat Tuhan, saya gitu berkata, tapi hamba Tuhannya tidak pernah menjamah kepala saya, tapi suatu saat ada hamba Tuhan muda, malah menjamah saya, apa dia lebih hebat rohaninya dari saya, tapi nggak tahu, saya bukan ingin protes, tapi saya ingin bertanya, saya tanya sama Tuhan, gimana sikap saya? Kalau saya pribadi jujur, saya juga masih manusia.
Kalau saya pasti kalau terusan saya nggak mau. Kalau terusan saya pasti nggak mau. Harus jelas kenapa saya ditumpang tangan, habis tumpangi kepalanya. Kenapa nggak pundaknya saja atau badannya, kepala. Padahal secara etika orang Jawa kepala itu nggak sembarangan. Karena seumur umur saya belum pernah tumpangin kepala. Ya, orang tua pun nggak berani kalau apa enggak ya. Ini yang menjadi kadang dilema di gereja sehingga jemaat bisa buyar karena mungkin hamba tuanya merasa diurapi Tuhan asal jamaah ke sana ke sini. Nah, saya sedang mengkritisi ini, bukan mengkritik tapi mengkritisi karena jangan sampai karena saya juga melayani di pelayanan kampus saya. Jangan sampai saya menjadi batu sandungan. Ingin beribadah tapi karena nanti besok datang dijamah lagi, datang mau didoakan lagi ya bisa lari. Kalau saya didoakan mau, tapi kalau dikit-dikit tumpang tangan dan seterusnya. Ini tentang kerendahan hati juga tentang apa? Ya ujilah semua roh perlu dan kerendahan hati dan adil juga harus berlaku adil. Jangan sampai jemaatnya yang menjadi objek ya merasa hamba Tuhan asal nurut, nurut. Nah, apalagi orang tua. Saya sebagai pelayan Tuhan juga melayani mahasiswa, walaupun dia anak muda, saya nggak berani asal megang apa asal ditanyain kalau mau mendoakan, langsung saya durapi Tuhan. Ini kata Roh Kudus saya suruh menjamah kan nggak mungkin gitu. Nah ini yang untuk tolong dijelaskan sehingga kita sebagai sama anak Tuhan sehingga ibadah kita berkenan karena Tuhan menghendaki kita tertib dan sopan. Ya itu dulu sementara. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, kita langsung jawab aja kali Kak Michael ya. Atau bagaimana nih? Kak Michael, langsung kita jawab? Iya, silakan Kak. Oke, siap. Terima kasih Pak Pujo. Senang bisa bersama dengan Bapak dari Salatiga tadi ya Pak. Saya senang sekali di sana Pak. Baru semalam saya diskusi dengan kawan. Kami diskusi kalau ayal-ayal gitu ya. Kalau tua mau kemana sih? Dia bilang kota yang saya mau tuju setelah saya pensiun Salatiga. Karena di sana ya dingin, sejuk, penduduknya ramah-ramah. Saya tapi tidak tahu ya update terakhir. Mungkin udah 8 atau 10 tahun terakhir saya tidak ke sana. Tapi sebelumnya sering dan intens ada di sana. Eh, Biasanya Salatiga cukup rukun, Pak. Dan juga cukup sangat sangat pegang aturan ya atau mereka tata kromonya bagus. Saya cukup surprise tadi yang disampaikan Pak Pujo ya bahwa ada hamba Tuhan yang punya dinamika berbeda dari yang umumnya. Eh, saya mungkin memahami yang dimaksud Bapak gerejanya jenis gerejanya gitu ya karismatik bagaimana yang karismatik. Tapi pun karismatik di sana di Semarang di Salatiga umumnya mereka sangat menjunjung tinggi kultur budaya, tahu saya. Ya. Jadi saya nggak tahu kalau yang terbaru. Jadi cukup surprise kalau ada yang Bapak sampaikan tadi. Nah, biasanya yang akan bisa membina seniornya, Pak. Jadi kan gereja itu biasanya ada gembala-gembala, tetapi ada ketuanya atau koordinator dari gembala-gembala lokal yang ada di wilayah. Itu biasanya begitu, sepengetahuan saya. Nah, biasanya juga yang melayani di sana, kalau kami dulu, seingat saya, dari kota, sebelum kami turun, kami dipanggil sama pendeta senior di sana. Mereka mengingatkan kami, ini daerah yang cukup menjunjung tinggi nilai tata krama budaya. Jadi tolong, kalau kalian mau melakukan sesuatu yang di luar umumnya, boleh diskusi dulu. Ya, seperti contohnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, menumpangkan tangan. Gitu ya. Biasanya ada instruksi itu arahan Bapak. Jadi yang semua hamba-hamba Tuhan pun nggak liar dalam tanda kutip ya melayani di daerah setahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau itu berlaku lain ya. Lalu yang kedua biasanya juga dengan pengalaman dan juga pengetahuan dari si hamba Tuhan, semakin waktu dia makin bijak, wise, dia tahu bagaimana bertindak. Contohnya mungkin kalau seandainya bukan numpang tangan, tapi seandainya berdoa lalu ada konteksnya pelepasan, contohnya ya ada yang manifestasi. Kita hamba Tuhan itu tahu betul kode etiknya, konduknya.
Nggak boleh. Seandainya yang manifestasi ini adalah lawan jenis, seorang wanita, ibu kah, nenek kah, gitu ya. Maka biasanya kalau dia betul hamba Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, kode etiknya, konduknya gitu. Dia minta ada pelayan wanita yang memang menumpangkan tangannya kepada si dada ibu, dia hanya berdoa melalui pundaknya si ibu, ya mendoakan si ibu pelayan wanita ini. Tidak, dia akan langsung, bukan hanya soal tumpang tangan. Gitu. Biasanya sudah tahu kalau dia memang hamba Tuhan dan dia sudah teruji, artinya waktu sudah mendidik dan dia sudah belajar. Jadi saya tidak tahu, gitu ya, apakah hamba Tuhan yang dimaksud Pak Pujo ini betul hamba Tuhan atau seorang evangelis, misionaris yang kebetulan hadir di kota itu, lalu dia begitu menggebu-gebu. Seringkali memang kultur atau budaya lokal setempat belum tersampaikan atau dia belum menguasai, hingga jadinya tabrakan, kan gitu. Nah, tapi saya juga bingung soal bicara soal dikit-dikit menumpangkan tangan. Karena sepengetahuan saya lahir besar dan sampai sekarang saya di background gereja yang karismatik, ya, Pentakosta, yang katanya seringkali gerejanya agak ajaib, karena dikit-dikit dengar kuasa roh gitu ya. Tapi saya adalah hamba Tuhan dari sana dan tidak berlaku seperti itu juga. Ya, kalaupun kita mau menumpangkan tangan, betul mungkin seperti Pak Pujo sampaikan di momen-momen tertentu. Ya, tahunnya mungkin ada KKR dan itu pun kita akan lihat kondisi. Apa yang saya maksudkan ini, Bapak, bukan mau membela diri hamba Tuhan, tetapi mungkin saja. Dan tadi Bapak tanya ini gimana Pak responnya? Oke, mungkin saja hamba Tuhan tersebut, saya nggak tahu ya siapa hamba Tuhannya, kan Bapak belum menjelaskan juga detail. Tapi bisa saja mungkin hamba Tuhan tersebut dia belum, ya maafkan saya kalau bahasanya kurang tepat, tapi mungkin jam terbangnya masih kurang. Hingga akhirnya dia belum tahu bagaimana dia harus berlaku bijak di lokal tertentu, gitu ya. Nah, karena mau itu gerejanya karismatik, mau gerejanya itu Lutheran, mau itu gerejanya Calvin, ya, atau maksud saya adalah dari berbagai jenis sinodal apapun, sejatinya tetap punya kode etiknya seorang hamba Tuhan. Jadi begitu Pak Pujo. Nah, kalau Bapak berhadapan dengan hamba Tuhan seperti itu, kalau memang Bapak rasa nggak nyaman, boleh Bapak hindari di sesi itu. Tidak ada yang masalah kok. Ya. Kan biasa kan cuma undangan. Ayo, siapa yang mau didoain? Kan begitu kan ya. Nah, kalau Bapak rasa tidak nyaman dengan sesi itu, ya Bapak boleh hindari. Dan tidak salah dan tidak dosa. Gitu ya. Yang penting, eh, ya tidak ada konflik akhirnya. Gitu ya. Biasanya, kalau saya mau mendoakan orang tua, saya lihat. Saya saya melihatnya begini, oh ini udah cukup senior, jauh dari saya. Maka yang saya lakukan kalau dia laki-laki, saya biasanya cuma menaruh tangan saya di dada. Lalu tangan satu lagi di punggung, ya. Lalu saya berdoa. Dan saya minta kita sepakat berdoa bersama. Kalau biasanya saya begitu. Ya. Tapi mungkin ada hamba Tuhan yang lain seperti tadi saya sampaikan Bapak, mohon izin dan minta maaf kalau mungkin mereka kurang jam terbangnya atau pengalaman mereka atau penguasaan mereka atas budaya lokal setempat. Ya, itu bisa sering sekali terjadi. Jadi kalau saya pimpin ada teman-teman adik-adik pelayanan ke daerah, saya akan kasih. Saya cukup rewel sebagai senior, jadi saya bilang ini kita ada di rumah orang. Ada satu prinsip yang nggak boleh kita lupain, di mana kaki dipijak, di situ bumi dijinjing. Jadi kalau kita masuk ke satu tempat, kita harus tahu tanah siapa ini yang kita sedang injak. Artinya rumah siapa. Oh, rumah si Anu, oh maka kita akan pelajari, oh si Anu ini punya kulturnya, kebiasaannya apa. Kan gitu. Biar kita nggak salah, biar kita nggak ditolak. Kan firman Tuhan diingatkan. Jadi untuk semangat yang kita mau lakukan, kita jangan sampai membuat orang sekitar jadi siap. Akhirnya pemberitaannya jadi ditolak. Pemberitaan firman Tuhan. Kan harusnya nggak boleh. Ya, jadi mungkin begitu Pak Pujo bisa saya sampaikan Pak. Mohon izin. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing? Halo, malam Kak Andri. Oke, Kak Lius, silakan. Ya, sangat menarik ya. Tadi bahasannya agak-agak nyerempet-nyerempet, berbahaya sih. Saya tahu Kak Andri ya, kita tahu di Jakarta ya lagi apa ya ada banyak masalah lah di Jakarta ya. Tapi
Intinya adalah kita nggak melihat masalah kita apa. Cuma memang segala masalah yang terjadi di hari-hari kita di Jakarta ataupun di masing-masing daerah semua, kita nggak bilang Jakarta yang paling crowded dengan berbagai masalah, enggak juga. Di daerah juga punya masalah yang sama beratnya. Tapi saya mau titik berat gini. Ini yang mau saya bagikan karena kemarin baru aja saya juga lagi menyelesaikan masalah juga dan dari situ tiba-tiba di jalan saya kepikiran aja lagi nyetir mobil. Mungkin Kak Andri juga pernah ngerasainnya atau beberapa teman-teman pernah ngerasain. Pada saat lagi nyetir mobil, saya kepikiran aja gini. Saya pernah cerita di sini bagaimana dulu saya pernah di panti asuhan dengan susahnya masa lalu saya. Tapi sayang saya udah bisa sampai nyetir mobil sendiri. Dan di situ saya ngerasa kayak, Tuhan, saya siapa sih? Tuhan bisa kasih saya sampai dalam keadaan seperti ini. Tuhan udah beri saya kesempatan punya keadaan ekonomi lebih baik dibanding orang-orang di luar sana yang mungkin belum punya kesempatan atau nggak punya kesempatan malah sampai hari ini masih susah secara ekonomi ya. Nah, ini yang hikmat yang saya dapat dari Tuhan. Ternyata kesetiaan itu yang seperti Kandri bilang, kalau setia dalam keadaan kita susah, itu sangat mudah. Dalam keadaan menderita, itu sangat mudah. Dan kita udah melihat ya, kesetiaan murid-murid pada zaman dahulu saat mereka disiksa, dibunuh pun, mereka bisa tetap setia. Dan ternyata itu lebih mudah. Kita di zaman sekarang, jangan dibilang kita ini lebih mudah dibanding orang-orang zaman Rasul pada saat dulu mereka pertama murid-murid Tuhan Yesus. Enggak. Kita tuh punya tingkat kesulitan yang menurut saya itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita sekarang tuh diuji bukan lagi dengan siksaan. Pak Hera sudah sering ngasih tahu ini. Kita diuji dengan kenyamanan. Dan mungkin Bang Ade juga ngeliat lah, beberapa orang hamba Tuhan yang dulunya masih susah, wah masih dekil lah, kumel gitu kan, wah setia banget itu. Begitu sekarang, sudah punya nama, sudah dikenal, ya ibarat kacang lupa kulitnya, dan berbagai macam hal-hal yang kita lihat, dan itu di lingkungan gereja. Nah karena saya ada di lingkungan pekerjaan, saya juga membagikan hal sama. Banyak orang di kantor ya, yang lupa daratan atau lupa kulitnya gitu. Mereka udah dididik sama perusahaan sebegitu hebatnya, dengan mudahnya mereka meninggalkan perusahaan dengan berbagai masalah, mereka melakukan pekerjaan yang sangat-sangat kotor di kantor, padahal dulu mereka tuh, wah nggak, ya siapa sih mereka gitu loh, tapi mereka begitu dikasih kesempatan, bukannya menghargai kesempatan itu sebagai cara mereka menghargainya dengan, oh bekerja lebih, tidak mikirin gaji lagi, dia benar-benar mikirin perusahaan karena perusahaan udah merawat dia harus bisa merawat perusahaan untuk jangan sampai ada orang mau merusak perusahaan ini. Rasa memilikinya itu ada. Tetapi makin ke sini, ini makin hilang. Dan kehilangan itu bukan karena mereka menderita, justru sebaliknya. Karena mereka menikmati kenyamanan hidup, mereka malah lupa daratan. Dan ini sangat menarik, karena kesetiaan itu bukan tentang kita setia saat kita susah aja. Apakah saat kita diberi kelebihan dari orang lain, kita bisa tetap setia? Semua doa orang-orang Kristen pasti minta setiap hari punya berkat, apalagi awal-awal bulan ya. Siapa yang kemarin lihat di Instagram di mana, semoga September ceria, September penuh berkat, September tidak sakit, September penuh ini. Saya gini aja, ya udah September cepat masuk surga aja, selesai semuanya. Ya enggak? Minta doanya semuanya, minta yang bagus-bagus, masuk surga aja sekalian. Udah daripada di bumi cuma sementara juga. Nah, ini kan hal-hal kayak gini yang kita ayo dong lebih dewasa. Pak Pucu tadi bagian bagus ya. Itulah bentuk-bentuk dari orang yang tidak dewasa. Dan kalau kita mulai dewasa, apalagi dengan usia tertentu ya, harusnya kita malu kalau kita masih ditumpang tangan. Sudah sampai segede gini, sampai setua ini masih ditumpang tangan. Seharusnya kita yang menumpangkan tangan. Tapi konteksnya, kalau kita mau tumpang tangan ke orang, dalam konteks kita mendoakan orang atau kita menjadi berkat, dalam yang paling kecil berkat itu adalah sebagai pendoa ya. Tapi yang paling besar yang tadi Kandi udah bilangin, dalam bentuk dana, dalam bentuk perbuatan nyata kita pelayani gereja, itu dalam bentuk yang mungkin nggak bisa diambil semua orang. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu, harusnya kita sudah di poin itu. Bukan lagi kita yang nunggu dikasih, nunggu didoakan, ada pendeta dari luar negeri, dari Cina, dari mana, minta doain. Kita Pak Harwir datang, kira-kira, wah ini pendeta dari India. Pak Harwir diminta doain, ini dari India nih. Wah kuasanya beda nih, nanti saya dapat harta dari India nih. Ya kagak lah gitu. Ya, nggak gitu. Ayo dong kita dewasa. Bahkan Peres bilang apa? Jangan kultuskan dia. Ya. Jangan selalu, makanya Peres bilang, jangan selalu Papa minta doaan saya. Betul, saya bisa doakan, tapi kan waktu dia padat. Dia masih dari satu tempat ke tempat lain. Kadang nggak sempet gitu kan, masih dikejar-kejar. Yang di Jakarta tahu lah padatnya dia dengan suasana Jakarta macetnya, dia masih hadir di sini. Apalagi kayak kemarin ya, ada juga ibunya Tante Esther juga habis makam itu cepat banget loh. Habis doa tetap mahasiswa SK dari SK masih datang lagi dan itu padat banget. Dan sebelum juga hari Minggu juga ada salah satu dari anggota HOM juga yang meninggal juga dan itu padat juga gitu. Jadwal Babeh itu sangat-sangat padat. Tetapi
Dengan ini kita harusnya belajar, sampai kapan sih kita mau didoain? Dan setianya kita, apakah kalau kita sudah mendapatkan kenyamanan atau kenikmatan, sembuh dari sakit penyakit, ekonomi kita pulih, baru kita setia? Nah, apa yang saya bicarakan tadi? Ternyata kenyataan saya lihat, mereka yang punya harta banyak, mereka yang punya kemampuan atau pendidikan tinggi, bahkan dapat jabatan tertentu, menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Makanya kesetiaan itu bukan saat di awal, kesetiaan itu selalu ada di akhir. Sebelum kita ketemu sama Tuhan, ya sebelum kita mengakhiri hidup kita nggak bisa dikatakan kita udah setia. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya. Suatu hari teman-teman pasti Tuhan akan bawa, yang dibilang Tuhan tidak akan permalukan. Kita pasti akan dibawa ke keadaan kita akan mempunyai ekonomi lebih, jabatan lebih, dan lain-lain. Tapi coba sadari, apakah kalian tetap setia? Apakah kalian tetap makin berbuah dan kalian makin menghargai itu? Atau ternyata kalian makin menjadi yang tadi Michael bilang, menjadi pengkhianat atau menjadi orang yang berkhianat atau selingkuh terhadap Tuhan. Selingkuh terhadap Tuhan bukan tentang selingkuh kepada wanita doang. Saat kita mulai merasa kayak, wah, duduk manis aja. Saya aja nih lagi nyetir aja, kadang-kadang menikmati, wah, gue bisa nyetir mobil bagus ya. Itu saya udah ngerasa selingkuh loh. Yang Pak Eras juga bilang, oh gitu, lu udah merasa hebat karena punya mobil. Lu lupa siapa diri lu. Makanya saya ingat banget Pak Eras bilang, jangan lupa siapa kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekalipun kita sekarang udah menjadi seseorang, ya kita mesti ingat bahwa sekalipun kita jadi seseorang, itu karena Tuhan ingin pakai kita, nggak lagi kita tuh di tingkat yang, aduh, ayo dong khotbahnya tuh jangan, atau misalnya kita memberikan sharing tuh jangan sharingnya Tuhan pasti memberkati kita. Itu udah lewat masa itu gitu. Kapan kita mau sampai kepada Tuhan? Kapan kita mau berpikir lebih jauh gitu? Setia pada Tuhan dan kita benar-benar melakukan kehendak Bapa ya seperti tema hari ini ya. Kita melakukan kehendak Bapa seperti apa gitu? Berkenan ini seperti apa? Bukan tentang kita jadi kaya, bukan tentang kita punya jabatan atau kita bisa pelayanan. Ternyata itu masih rendah gitu. Sebelum kita bisa sampai ada di salib dan ya mungkin Michael tadi baca satu saya, Yesus itu bukan dihianati satu orang. Sebelum kita merasakan dihianati semua orang dan kita tetap bisa setia, kita belum layak disebut kita setia. Tuhan Yesus itu bukan cuma dihianati satu orang. Dia dihianati oleh semua. 5.000 orang dikasih makan, 4.000 orang dikasih makan, semua yang disembuhkan dia lewat mujizat apapun, nggak ada satupun di kayu salib. Kalaupun ada, mereka menjauh, hanya bisa melihat dari jauh. Ya, itu menjadi gambaran buat kita. Pada akhirnya, apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus, di mana saat semua orang meninggalkan kita, kita masih bisa berkata, Tuhan, hanya Engkau hartaku satu-satunya. Apakah itu? Atau kita juga berbalik menyerang Tuhan. Nah, thank you, Bang Andri. Ya, membuka lagi ya sharing kita. Memang berat banget sih ini. Ini kalau orang yang nggak dengar di home rajin, dengar omongan Kak Andri ini pasti rasanya ini apa nih? Ini apa ya gitu. Jangan tahu nih. Tapi kalau yang udah tahu, wah ini penyerempet dengan kejadian apa kalau di Jakarta tahu nih. Ini ada sesuatu yang mungkin kita nggak biasa singgung ya. Tapi nanti akan terlihat bahwa wah di Jakarta ini banyak-banyak melihat kita. Ya itulah yang diberi banyak dituntut banyak gitu ya, Bang Andri ya. Jadi yang di daerah kalian jangan merasa kalian kecil karena kalian di daerah, bersyukurlah dengan kalian di daerah, kalian nggak perlu melihat apa yang kita lihat di Jakarta. Dan kayaknya kita juga nggak perlu melihat apa yang kita lihat kalian lihat di daerah ya, karena belum tentu kita kuat. Seperti yang Bang Pujo bilang ya, Pak Pujo loh, ada yang ditumpang tangan marah gitu kan ya. Duh kalau di Jakarta bilang, masih syukur gue tumpang tangan. Etika berbeda di setiap negara, di setiap daerah gitu. Nah inilah serunya nih Home Nusantara itu begini. Kita bisa berbagi kultur. Jadi kalau nanti kita tiba-tiba datang ke Salatiga, wah kita tahu nih, hati-hati nih tangan nih. Jangan main asal orang kesurupan tangan main asal taruh di kepala aja. Hati-hati. Ya. Oke, itu dari saya. Semangat semuanya. Gini, ya. Thank you Bang Lius. Haleluya. Ya seperti itu ya, teman-teman ya. Nggak mudah. Tapi saya yakin untuk apa yang akan kita terima pun sangat luar biasa. Waktu kita keluar dari pemenang. Hanya bertahan setia. Ya. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Ya. Oke. Thank you Bang Lius. Thank you, Kalis. Ada yang lain, guys? Silakan. Dari saya. Oh ya, silakan Kalia. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Pak Andri telah memberikan sharing yang luar biasa, berkenan. Ya. Waktu peristiwa
Tuhan Yesus dibaptis, dari surga terdengar bunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, itu luar biasa bahwa Yesus melaksanakan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Jadi Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Lalu firman Tuhan mengatakan juga siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Kita pun ketika menerima Yesus dan percaya kepadanya kita menjadi anak Allah. Jadi ada kesamaan. Karena Pak Andri tadi bilang betul, bukan tamu yang menjadi ahli waris, tetapi anak Allah. Kita pun menerima Yesus, kita menjadi anak. Dan memang berat ya Pak ya. Bahkan Yesus sebelum disalib, waktu berdoa di Taman Getsemani, sempat mau sedikit aja meleset. Cawan ini lalu, tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan, kehendak Bapa, kehendakmu yang terjadi. Dan itu yang harus menjadi semangat bahwa dalam hidup kita ya banyak kebutuhan juga, kebutuhan hidup yang harus kita dipenuhi, kita harus ya kita meminta kepada Bapa di surga untuk memenuhi. Tentu itu kebutuhan, tetapi sekali lagi kehendak Bapa yang terjadi. Lalu saya ingin bertanya Pak, satu hal di satu ayat ya, tadi yang telah dibaca, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apakah ya percaya kepada Tuhan Yesus itu syarat penting maksudnya agar kita berkenan kepada Allah? Kan ada beberapa orang yang mungkin kehidupannya lebih bermoral dan kehidupannya berkualitas ketimbang orang yang percaya pada Tuhan Yesus, gitu. Yang mungkin ke gereja selalu ke gereja, pelayanan selalu pelayanan, tapi ternyata moralnya, kelakuannya, tabiatnya lebih buruk ketimbang orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, mungkin juga tidak ya jarang ke gereja. Dan apakah perbandingannya mungkin lebih berkenan yang tadi yang pertama tadi yang hanya percaya kepada Yesus, lalu oh itu berkenan, apa atau mungkin yang kedua bahkan yang mungkin nggak percaya kepada Yesus tapi perbuatannya moralnya baik, itulah berkenan kepada Allah. Karena saya baca juga di Wahyu, mungkin dikoreksi ya Pak ya, kita dihakimi juga melalui perbuatan. Itu aja Pak, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik nih dari Bang Elia nih atau Mas Elia ya. Mas Elia dari mana nih Mas? Saya dari Salatiga, saya anaknya Pak Pujo Pak. Wow, mantep. Salah tiga itu kota ngangenin itu. Saya saya betul-betul berpikir kalau one day saya sudah tua pensiun, saya mau di sana gitu. Serius. Dan cuman ya adem dan menurut saya semuanya tertib, tenang gitu. Wah, itu menyenangkan. Kita ke topik ya. Pembahasan mengenai apa yang disampaikan tadi bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah sungguh memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman konteks di sini adalah bahwa tanpa sesuatu yang kita pahami esensi dasar dari iman itu ya. Iman itu adalah sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak melihatnya. Sesuatu yang memang kita pahami adalah refleksi dari dalam diri secara sadar dan aktif bahwa kita memang percaya. Percaya ini gini nih, kalau ada seseorang karena dia mendapatkan sesuatu lalu dia percaya orang yang memberi itu mampu untuk memberi apa yang dia minta, itu bukan percaya, bukan percaya itu ya realita namanya. Seandainya Bro Elia nih kasih ke saya sesuatu gitu ya. Lalu kalau saya berpikir tentang sesuatu itu pasti saya berkata Bro Elia akan sanggup. Itu bukan iman, bukan percaya, itu realita. Nah, percaya ini seperti konteksnya seperti kayak iman percaya ini kayak seorang anak kecil kepada bapak atau ibunya. Waktu dia berkata begini, "Mah, nanti aku mau makan ikan goreng ya."
Nah, waktu dia berkata tentang ikan goreng ini, jadi kita sesi kedua nanti. Karena ini nggak banyak, nggak simpel juga sama ikan running-nya nih. Saya juga saya pikir, wah ini kita teman-teman pusing nggak ya? Ini jadi kayak sesi kedua karena ini pertanyaan ini cukup lumayan berat juga gitu. Nerangin singkat, saya bingung ya. Tapi saya coba ringkas ya, coba ringkas ya. Jadi bicara itu seperti kayak tadi saya bilang, seorang anak kepada orang tuanya, dia bilang minta ke mamanya, "Mah, nanti saya mau makan ikan goreng ya." Waktu dia minta, dia nggak tahu mamanya sudah punya ikan atau belum, atau ada stok pak di kulkas atau tidak, tapi dia cuma tahu mamanya pasti sanggup menyediakan ikan goreng. Kenapa dia percaya mamanya sanggup dan akan berikan ikan goreng? Karena dia tahu mamanya sayang betul sama dia. Dan karena dia tahu mamanya sayang betul, mamanya akan berupaya untuk apa yang dia inginkan, apalagi itu baik, pasti dia akan upayakan. Ya, gitu. Itu kepercayaannya seperti itu. Itu iman kita kepada Bapak kita. Nah, tapi seringkali ikan goreng itu pun akan mendapat jawaban tidak. Hingga si anak bisa saja jadi marah, tetapi setelah dia mendapat penjelasan dari bapaknya atau dia berupaya memahami penjelasan dari mamahnya, maka dia tidak akan marah. Karena mamanya mungkin berkata begini, "Oh tidak ya, Anto, karena sore ini mama sudah siapkan kamu makan ikan, bukan ikan goreng, tapi ayam goreng." Oke? Karena sop temennya. Jadi biar cocok, sop itu pakai ayam goreng. Si Anto yang tadi mau makan ikan goreng sempat dia mau marah, tetapi waktu dia mendengarkan ada sop temennya, maka dia nggak jadi marah karena bukan ikan goreng yang disajikan, tetapi ayam goreng. Itu imannya. Sama seperti kita kan, waktu kita berdoa minta sesuatu Bapak kita, kita yakin Bapak kita sanggup, terus ada dapat jawab tidak. Tapi si Anto, kenapa dia bisa tenang? Karena dia dengerin apa yang mamanya sampaikan. Kita seringkali karena dengarnya sudah tidak duluan, kita komplain jatuhnya. Mama jahat, mama nggak baik, mama emang nggak sayang. Sama tuh kita rubah kalimatnya, Bapak nggak baik, Bapak nggak sayang. Padahal sebenarnya Bapak menjelaskan, akan menjelaskan, dan pasti seiring dengan perta tidak, ada kalimat lanjutannya. Mengapa situasi itu? Tidak. Karena dia mau kasih yang terbaik. Nah, itu ilustrasi ringkas, mungkin tidak tepat. Tapi bicara tentang imannya itu tadi, pada Bapak itu yang seperti itu. Nah, kembali ke teksnya tadi. Dikatakan di sana, ya, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sama tadi. Karena Yanto percaya penuh, maka waktu dia minta ikan, tidak ada keraguan ikan itu tidak akan tersaji. Walaupun tadi ya, bisa saja dia akan mendapatkan jawaban tidak. Karena di sana dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Karena tadi, kalau dia nggak yakin bahwa Allah itu mampu, atau seperti Sianto, dia nggak tahu mamanya akan bisa, dia harus tahu. Ada satu yang harus dia pahami, kekeliruannya itu apa? Yaitu apa? Allah itu ada. Dan dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sama seperti namanya Sianto tadi, karena dia percaya penuh sama mamanya, dan dia mau menikmati apa yang mamanya punya, dikasih. Walaupun mungkin yang dikasihnya tidak sesuai dengan kemauan Sianto, tapi akan jadi lebih baik. Ayam goreng plus top. Itu lebih cocok. Nah, kita kan enggak. Kita berminta kepada Bapak kita, tetapi di sini kita. Perasaan kita, emosi kita, kita bertanya. Kasih nggak ya? Hmm, bener nggak ya? Hmm, kayaknya. Hmm, ini udah hari ketiga, kok nggak kelihatan tandanya. Nangkap nggak nih sampai sini? Bro Ilya, nangkap. Seringkali kita tuh berlaku jadi anak yang jahat. Jadi seperti begini kisahnya akhirnya. Mah, aku mau makan ikan. Tapi aku tahu deh, mama itu kan jahat. Mama yang jahat. Mama pasti akan bikin saya ikan goreng. Pasti nanti pulang, mama cuma kasih saya mie goreng. Udah deh, saya udah tahu biasanya mama. Coba, kira-kira kalau anak ngomongnya gitu pada orang tuanya, kalau nggak ditampar, itu mujizat namanya.
Betul nggak? Seperti itu kita, kamu Bapak kita. Kita minta, tapi bukan artinya kita percaya dia sanggup memberikan yang terbaik buat kita atau apa yang kita inginkan. Tetapi kita meminta, cuman mau menguji dia. Bahkan seringkali jatuhnya apa? Menjudge dia. Dia bukan hal yang baik. Kurang ajar. Kalau nggak ditempeleng itu mulutnya nggak peot, itu mujizat. Dan kita seringkali lupa. Kita berlagak seperti anak yang kurang ajar tadi, versi kedua, minta mama maaf. Nah, bicara tentang iman di sini tadi, iman itu bukan bicara sekedar hanya percaya, tapi memang percaya penuh. Nah, konteksnya, apakah orang yang tidak punya percaya penuh kepada Tuhan Yesus, lalu dia mungkin tidak akan diselamatkan? Saya jujur nggak tahu. Tapi saya yang tahu begini, Bapak pun dia punya tatanan. Bapak punya tatanan. Artinya Bapak itu begitu sempurna setiap aturan, keberadaan yang ada di bumi ini semua begitu sempurna tatanan Bapak. Kalau kita bilang hanya karena Kristus atau hanya di dalam Kristus lah orang bisa selamat. Bagaimana dia yang lahirnya sebelum sekian ratus atau sekian puluh tahun before Christ, Kristus tidak ada sama sekali diberitakan. Nah, Bapak punya aturan. Hukum apa? Hukum bumi ini ada norma, etika. Dan kita mengenal namanya Taurat. Itu aturan. Memang kalau Taurat dilakukan, kita bisa jadi berkenan. Tetapi Taurat itu kalau kita lakukan sungguh lebih sulit dibanding tadi apa berita kebenaran itu, Kristus itu. Tetapi apakah orang yang jauh sebelum Kristus lalu dia nggak layak untuk dia berkenan di hadapan Bapak? Oh jangan dong, jahat dong kita. Dan saya yakin Bapak nggak seperti kita. Dia jauh lebih berkenan lagi karena dia begitu sempurna dalam tatanan hidup. Nah, yang misteri itu saya nggak ngerti. Tapi saya memahami bahwa begini, Bapak tidak mungkin jahat. Bapak tidak mungkin jahat. Kalau dia nggak pernah dengar dan dia nggak tahu, masa dia dihukum atas ketidaktahuannya? Padahal dia melakukan firman sama, tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Elliot tadi. Dia lebih baik loh, Pak. Dia lakukan loh semua apa yang aturan seperti firman Tuhan, tapi dia nggak tahu aja Tuhan Yesus. Lalu dia nggak selamat. Yesus jahat. Mana yang lebih mana lebih layak? Seorang pendeta yang katanya dikenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tapi hidupnya mungkin di luar mimbar. Seperti yang kemarin yang lagi heboh nih, anak istrinya ditamparin, dijahatin, tendang. Ngeri Bapak Ibu, buset saya bilang. Kalau dia jagoan, panggillah preman. Atau ahli pukul, atau sama-sama masuk ring tinju. Istrinya udah kurus kecil begitu sama anak-anaknya. Tendang sama dia. Gila saya bilang. Maaf kalau kata-kata saya kotor. Pendeta kah itu? Terus dia bisa klaim dia ke surga. Oh Tuhan Yesus. Saya lebih baik nggak pernah masuk surga kalau ketemu orang yang kayak gitu. Serius. Surga kah itu? Sebegitu mati-matiannya kita berjuang berkenan di hadapan Bapak. Terus ada model kayak gitu yang masuk. Ya Tuhan. Dan saya yakin Bapak nggak mungkin ceroboh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan ya Bapak Ibu. Tetapi nggak mungkin. Masih begitu modelannya terus masuk surga. Waduh, ngeri amat. Untuk apa dong hari ini kita serius sungguh-sungguh berjuang menghidupi panggilan kita? Nggak mungkin begitu sembrono. Jadi ya masih lebih mungkin berkenan lah orang yang nggak pernah kenal Tuhan, tapi hidupnya mati-matian melakukan kebenaran. Karena kebenaran dunia ini standarnya juga tinggi sekali. Bapak Ibu, saya berkali-kali berinteraksi dengan teman-teman dari Hindu, Buddha. Secara norma hidup, kok kalah orang Kristen, Bapak Ibu? Kalah. Apalagi soal namanya berbakti kepada Tuhan. Sama Muslim aja kita kan. Jangankan Hindu Buddha. Yang hidup matinya dia harus pelayan, harus ibadah. Yang Muslim aja kita kan. Mereka serius bukan menyisakan waktu, memberi waktu buat beribadah kalau Muslim. 5 kali. Bukan menyisakan waktu, memberi waktu secara sadar dan aktif. Kristen kalah.
Saya punya banyak kawan yang begitu serius menjalankan agama. Saya selalu berdoa dan berkata sama mereka begini, semoga perkenanan Kristus hadir atasmu. Karena hari ini kita sembarang juga bicara firman ke mereka. Oh, kalau mereka nggak terima, ya selesai kita. Ya bukan takut juga sih, tapi kan nggak bicara. Tapi akhirnya saya cuma berkata begini, ya boleh nggak berdoa buat kamu? Boleh bro, iya. Mau doain apa? Ya, saya cuma doain satu aja. Semoga perkenanan Kristus hadir atas hidup. Saya cuma minta satu aja, Tuhan, kalau saya dilawat, kenapa dia enggak? Siapa saya lebih istimewa? Dia lebih serius ikut Tuhan. Versinya dia. Sedih saya. Dan saya malu. Jujur malu. Seringkali yang menampar saya itu bukan banyak pendeta malah. Tapi orang-orang yang tidak kenal kebenaran, tapi dia serius dengan upayanya menuju kebenaran itu. Waduh, malu. Dia jaga lisannya, dia jaga tindakannya, perbuatannya, matanya, semua pikirannya. Aduh, seringkali kita tuh sedih, menyedihkan ya Kristen. Saya punya banyak kawan begitu. Waktu mereka disakitin, mereka cuma ngomong, ya udahlah, kita ikhlasin aja bro. Kita bawa dalam doa. Biar Allah yang berperkara atas kita. Kita orang Kristen, nggak disakitin. Mungkin hilang dikit deh. Udah ngamuk-ngamuk kayak kemana-mana. Malu. Tapi itulah tantangan kita hidup. Tapi terima kasih Bro Elia. Jadi panjang tapi gara-gara nanya ini, jadinya akan didalemin. Saya sih, gitu. Nanti kalau kita mau serius atau apa, satu kali boleh tuh Bro Michael di home ini Nusantara bikin sesinya memang pendalaman Alkitab. Jadi memang fokus saja mau topik apa, bahas apa. Ini masukan aja buat teman-teman. Jadi memang bikin aja sesi pendalaman Alkitab. Udah jebretin tuh gali itu Alkitab. Karena saya yakin teman-teman pasti mau gitu. Bisa jadi lebih dalam karena bisa tanya jawab, bisa saya ini ngerti ini nih, tapi yang ininya sih kenapa yang ininya maksudnya gimana? Itu lebih. Tapi ini saran doang ya, Bro Michael ya, buat teman-teman juga ya, Home Nusantara 5 kalau mau. Menurut saya sih itu keren. Jadi Siap. jangan banyak menurut saya. Karena kalau diginiin ntar kepanjangan kayak gini nih. Beberapa pasti yakin mau nanya ini nih. Jadinya kasihan yang lain kemalaman udah jam 9. Ya kan yang timur jam berapa? Oke. Saya rasa gitu ya, Bro Michael ya. Oke. Kasih Kak Andri. Dan kasih juga Kak Elia buat pertanyaan barusan. Tapi sebenarnya sebelum menutup ya teman-teman, pertanyaan Elia itu sering juga ditanyakan oleh banyak orang Kristen ya, termasuk saya juga dulu. Sebenarnya kalau dengar pertanyaan ini sedih sih sebenarnya. Ternyata banyak di antara kita itu menemukan bahwa banyak orang yang bukan orang Kristen tapi terlihat lebih baik dari orang Kristen gitu. Padahal kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, mendalam, wah harusnya ya orang Kristen itu ya harus lebih baik dari orang yang tidak menerima Injil, tidak membaca Alkitab, tidak membaca Firman, harusnya gitu. Tapi pada kenyataan yang kita temui sehari-hari, ya ternyata ada orang yang kelihatan lebih baik gitu loh. Jadi sedih sekaligus menantang kita semua gitu. Harus menunjukkan bahwa orang Kristen itu begini loh. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan begini loh. Harusnya seperti itu, menjadi tantangan buat kita. Oke teman-teman, waktu kita sudah habis ya teman-teman, dan saya harap kita semua merindukan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Setiap hari Kamis pasti tidak akan pernah tidak ada home ya teman-teman. Kita selalu berupaya dan
biar kiranya kita selalu merindukan setiap Kamis untuk bisa ikut home. Dan buat Kak Andri juga jangan capek-capek untuk apa ya, untuk membagi firman kepada kita semua ya Kak ya, kalau ditunjuk ya Kak. Dan sekali lagi terima kasih ya Kak Andri, dan eh, sebelum kita foto, mohon Kak Andri tutup dalam doa dulu. Terima kasih ya teman-teman Home Nusantara, jangan bosan. Kalau saya mungkin sesinya lebih panjang gitu. Minta maaf ya, minta maaf. Oke, yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau memenuhi kami, mengurapi kami. Bapak, kami minta, izinkan kami bukan hanya cakap jadi pendengar, tapi mampukan kami untuk kami cakap, bahkan kami boleh berkenan jadi pelaku firman-Mu. Tolong kami, di tengah ketidakmampuan, keterbatasan kami minta Roh Kudus, Kau begitu luar biasa. Tolong kami, ingatkan kami terus, bahkan berikan kami terus hati yang takut akan Kau. Biar kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup kami, mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih malam hari ini kami akhiri diskusi kami. Untuk semua yang hadir melalui Zoom online, Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami, bahkan untuk malam hari ini bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan, dalam segala aktivitas kegiatan mereka, keterbatasan mereka, Bapak, Kau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Kau menolong mereka, jika sakit Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam pergumulan permasalahan, Tuhan bela dan berikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan bahkan menemukan jalan keluar atas pergumulan mereka. Akhirnya Tuhan, kami akhir diskusi ini, kami, komunitas kami, dengan ucapan syukur, dan kami menerima berkat yang daripada-Mu, berkat rahmat yang daripada Tuhan, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali, dan menjemput membawa kita untuk pulang ke rumah Bapa kita, langit baru, bumi yang baru. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, teman-teman.